warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya pada sore ini. Saya akan mewawancarai Ibu ya tentang observasi ya, sebelum observasi. Dimana observasi ini nantinya bertujuan untuk agar pembelajaran di kelas itu efektif ya. Sejauh ini persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk observasi kelas? Iya, untuk observasi kelas saya menyiapkan tentu modul ajar, kemudian materi-materi yang kita pakai di kelas, juga kemudian media pembelajaran yang digunakan di kelas. Tentu Ibu sudah mempersiapkan. Jadi sebelum melakukan observasi itu kan sudah menentukan tanggal dan waktunya ya, kapan akan diadakan observasi kelas nanti pada saat supervisi, dan Ibu sudah menyiapkan KD ya, kompetensi dasar, indikator-indikator yang akan disampaikan. Nah di situ tentu sudah membuat rencana pembelajaran. Nah, sebagai tujuan pembelajaran, bisakah Ibu menceritakan sedikit langkah-langkah di dalam RPP itu? Yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran, biasanya saya memberikan afirmasi positif terhadap peserta didik saya agar mereka lebih bersemangat di dalam belajar. Tentunya dengan semangat yang tinggi, mereka akan dengan lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan. Nah, selain itu saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap pelajaran yang sebelumnya sudah diberikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya di kegiatan inti ya proses mengajar di kelas, saya berpusat pada siswa, di mana siswa lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan belajar dan diakhiri dengan evaluasi. Betul. Bisakah Ibu menceritakan contoh dalam kompetensi dasar itu ya, misalnya Ibu akan mempelajari tentang apa yang mata pelajaran apa dengan metodenya? Biasanya kita sesuaikan ya Bu, metode dengan indikator yang akan kita sampaikan. Contohnya misalnya memahami dan mengenal bilangan caca, tentu kita kaitkan dengan kegiatan siswa sehari-hari gitu. Misalnya bilangan caca itu kita kaitkan dengan menu makanan atau apa gitu yang sekiranya bisa dipahami lebih mudah oleh siswa. Betul, Ibu sudah membuat evaluasi ya Ibu ya, asesmen pembelajaran. Jadi ketika anak sudah berproses ya di dalam belajar menggunakan metodenya kurikulum merdeka ya Ibu ya. Iya betul. Berdiferensiasi. Jadi Ibu tentu sudah membuat diagnosisnya, memetakan kesiapan belajar anak ya berdasarkan minatnya ya. Nah, sejauh ini kompetensi apa yang Ibu harapkan dari mempelajari bilangan caca tersebut? Ya, anak-anak bisa memahami, mengenal, membaca, dan menjumlahkan bilangan caca. Iya, jadi sudah maksimal ya. Ya, jadi dengan adanya metode dan sumber belajar ya, alat-alat yang digunakan untuk media ajarnya, Ibu bisa menyebutkan alat-alat untuk sumber belajar selain buku paket, buku guru, juga kita menyiapkan dari berbagai sumber yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, kemudian di print out sebagai LKPD untuk siswa, kita bagikan dengan gambar semenarik mungkin, dengan warna semenarik mungkin ya, supaya siswa lebih memahami dan lebih semangat dalam mempelajari. Sejauh ini apakah ada kesulitan anak-anak Ibu setelah dalam belajar bilangan caca dengan metode yang Ibu berikan dan strategi pembelajarannya, apa ada kesulitan yang ditemui? Sejauh ini belum ada kesulitan yang berarti gitu ya, artinya ya anak-anak bisa mengikuti dan memahami, karena mungkin bilangan caca sendiri ini
memang masih sangat dasar gitu kan untuk kelas tinggi gitu. Jadi mereka memang sebelumnya sudah mempelajari di kelas rendah, jadi kayak hanya sekedar mengulang namun dengan angka yang lebih besar. Baiklah, sudah cukup bagus sekali ya Ibu ya, dengan metodenya sudah cukup bagus. Jadi nanti mudah-mudahan akan pembelajarannya akan lebih maksimal ya Ibu, dengan sesuai dengan target dan tentunya berpihak kepada peserta didik. Terima kasih Bu Sipa atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipa, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sore ini kita melanjutkan untuk pertemuan pasca observasi ya Bu. Kebetulan sore ini didampingi oleh Ibu Alhamdulillah kita sebagai pendamping. Jadi pada bulan lalu ya Bu ya, kan kita sudah mengadakan observasi ya Bu, pas pra observasi dan observasi. Di situ saya lihat observasi itu di dalam mengajar, di dalam kelas itu sudah bagus gitu ya, pendekatan dan metode-metode yang Ibu gunakan sudah bagus ya. Bagaimana Ibu langkah ke depannya ya, mengembangkan pendekatan Untuk kedepannya mungkin saya akan mengevaluasi terlebih dahulu dari RPP yang sudah saya gunakan, kemudian saya melihat hasil akhir gitu dari kegiatan proses pembelajaran yang telah diobservasi oleh Ibu. Saya mungkin dari situ saya akan menentukan gitu mana yang harus diperbaiki gitu kan, dari hasil nilai ulangan siswa. Kita sudah mengidentifikasi ya Bu ya tentang kesulitan belajar anak gitu ya. Di dalam kelas kan pada seperti pembelajaran sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi, dan itu apakah sudah menghasilkan produk Untuk produk maksudnya? Maksudnya media yang digunakan itu ya, kedepannya itu apakah ada inovasi-inovasi yang akan Ibu kembangkan sebagai rencana tidak pelajaran? Ya, kalau untuk media pembelajaran ya kita akan buat lebih lebih menarik lagi gitu dari yang kemarin sudah kita buat. Kita kita lebih kembangkan lagi gitu agar supaya lebih mudah dipahami oleh siswa gitu. Supaya siswa juga merasa lebih tertarik dengan media yang kita gunakan. Dan rencana untuk pengembangan diri yang akan dari kedepannya pengembangan diri seperti apa sih pelatihan? Untuk latihan guru ya saya mengikuti kayak pelatihan mandiri waktu Merdeka Mengajar, kemudian saya mengikuti webinar secara daring atau secara online seperti itu. Bagus sekali ya Ibu, sebagai wujud tanggung jawab Ibu ya mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi baiklah Ibu, untuk sejauh ini kan sudah diobservasi dan saya sudah merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam kelas itu memang sudah bagus ya kan ya.
sudah ada perubahan-perubahan yang ada yang dibagi lagi sebagai bentuk tanggung jawab ya kedepannya ibu juga mengikuti pengembangan diri dengan pelatihan yang nantinya juga akan membuat perubahan yang lebih baik untuk itu saja itu pertemuan sore ini masih observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kan kamu